Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Wiranti Irwanto akan mempresentasikan hasil review artikel untuk tugas proyek 2 pemodelan matematika. Judul artikelnya yaitu Studi Kasus pada Kanker dan Pengobatannya dengan Radioterapi. Artikel ini ditulis oleh J.R. User dan D.A. Abercrombie. Identitas dari artikel ini ialah artikel ini termuat dalam jurnal Internasional Pendidikan Matematika dalam Sains dan Teknologi. Di sini ada volume dan halaman, juga jumlah halaman artikel. Sebelumnya kita akan melihat pendahuluan, dilanjutkan dengan masalah utama dan latar belakang, lalu dilanjutkan dengan pembahasan, kesimpulan, dan ditutup dengan kelebihan dan kekurangan dari artikel. Yang pertama, pendahuluan. Nah, dalam pemodelan matematika itu memainkan peran utama dalam aspek-aspek tertentu dari bidang studi kanker yang luas dan pengobatannya. Materi latar belakangnya relevan diikuti oleh studi kasus pemodelan matematika dalam pertumbuhan tumor dan respon sel tumor terhadap iradiasi. Pembelajaran tentang kanker dan perawatannya sangat kompleks, sehingga hal ini akan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang. Nah, ada aspek-aspek tertentu dari bidang studi yang luas ini di mana pemodelan matematika itu memainkan peran penting. Masalah utama dan latar belakang. Kita masuk ke masalah utama. Ada 3 metode utama di mana terapis kanker berusaha untuk memberantas tumor kanker, yaitu dengan operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Nah, pada artikel ini, studi kasus yang disajikan itu akan dibatasi untuk pengobatan radioterapi, dan kita akan menerapkan pemodelan matematika untuk pertanyaan yaitu bagaimana kita dapat menentukan jadwal perawatan radioterapi yang optimal. Latar belakang. Studi awal mengenai sifat kanker mengarah pada kesimpulan bahwa kanker bukanlah penyakit tunggal, tetapi nama untuk banyak penyakit dengan karakteristik umum. 3 metode utama pengobatan tumor kanker adalah dengan pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Nah, 2 yang pertama ini efektif hanya ketika tumor masih terlokalisasi atau tumor belum dalam tahap yang berbahaya. Terapi radiasi hanya memerlukan pemboman tumor dengan radiasi pengion dan dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimum pada tumor sambil menjaga jaringan normal di sekitarnya. Dan selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pada artikel ini disajikan 4 studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama itu adalah pendekatan untuk masalah radioterapi yang optimal. Kita akan mengasumsikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menentukan jadwal pengobatan yang akan mengurangi seminimal mungkin jumlah sel tumor yang tersisa setelah perawatan. Variabel yang menentukan jadwal pengobatan adalah yang pertama, dosis total yang diberikan, yang kedua, jumlah fraksi yang membentuk dosis total, yang ketiga, interval waktu antara masing-masing fraksi. Dalam hal ini, interval waktu tidak harus konstan. Studi kasus yang kedua yaitu tentang kinetika tumor. Nah, masalah utama dalam kinetika tumor adalah kurangnya metode yang dapat diterima secara etis untuk menentukan rincian yang tepat untuk tumor manusia. Tumor kanker pada hewan dan manusia menjadi dapat diamati secara klinis ketika jumlah sel biasanya dari urutan 10-11. Kemungkinan pemodelan pertumbuhan tumor untuk 2 kasus berikut yaitu kasus pertama, pada tahap awal evolusi ketika tumor pertama kali terlihat secara klinis. Kasus kedua yaitu dalam situasi di mana sel-sel tumor harus bersaing untuk ruang terbatas. Kita masuk pada kasus yang pertama. Kita asumsikan bahwa laju perubahan jumlah sel tumor dapat diwakili oleh turunan. Jadi, jika kita berasumsi bahwa pada tahap awal evolusi, peningkatan jumlah sel dalam interval waktu kecil sebanding dengan ukuran interval dan ukuran populasi M atau MT pada waktu T, maka MT plus delta T dikurangi MT itu sama dengan lambda MT delta T. Dengan lambda adalah konstanta proporsionalitas.
Pada limit delta T menuju 0, tingkat pertumbuhan relatif atau spesifik diberikan oleh 1/m dm per dt sama dengan lambda. Solusi dari persamaan sebelumnya ini diberikan oleh mt sama dengan c eksponensial lambda t, dengan c itu adalah m0 dan sama dengan 10⁻11 dan lambda itu sama dengan 1 per tau ln 2. Meskipun model ini mungkin mendekati pertumbuhan awal tumor, itu tidak akan cocok untuk menggambarkan situasi ketika sel-sel tumor bersaing untuk ruang terbatas dengan penurunan berikutnya dalam tingkat pertumbuhan tumor. Pada kasus 2, pada tahap evolusi, ketika sel-sel tumor bersaing untuk ruang terbatas, asumsi yang masuk akal untuk dibuat adalah bahwa tingkat pertumbuhan relatif tergantung langsung pada jumlah sel yang ada, yaitu 1/m dm per dt sama dengan Vm, dengan Mt adalah jumlah sel tumor pada waktu T dan Vm adalah beberapa penurunan fungsi M. Dengan menurunkan nilai lambda dari kasus 1 ke nilai 0, kita peroleh Vmt sama dengan lambda per theta dikurang M0 dikali dengan theta dikurang Mt, di mana theta diidentifikasi dengan ukuran populasi asimptotik. Persamaan diferensial yang mengatur tingkat pertumbuhan atau persamaan Verhulst yaitu dm per dt sama dengan lambda m per theta dikurang m0 dikali theta dikurang mt. Dan mt dapat dilihat dari persamaan di bawah ini. Ketika menyesuaikan kurva eksponensial dengan Verhulst dan dengan data eksperimental, keduanya ditemukan kurang memadai dalam banyak kasus, sehingga kita menggunakan tingkat pertumbuhan dalam tipe Gompertzian. Nah, dengan Gompertzian, tingkat pertumbuhan ini diatur oleh persamaan diferensial biasa orde pertama nonlinier. Nah, inilah persamaannya yang kita dapatkan, yaitu Mt sama dengan M0 eksponensial ln dari theta dikurang M0 dikali 1 kurang eksponensial min lambda t, dengan M0 itu sama dengan theta eksponensial min k dan k adalah 28,5. Lambda dan theta adalah parameter yang ditentukan dari karakteristik tumor yang sedang diselidiki. Nah, inilah kurva pertumbuhan atau tipe kurva pertumbuhan. Ada 3 persamaan yang kita peroleh. Yang pertama tadi ada persamaan eksponensial, yaitu Mt sama dengan C eksponensial lambda T, dengan C-nya itu adalah M0. Dan yang kedua itu kita mendapatkan persamaan Verhulst. Yang ketiga kita mendapatkan persamaan Gompertz. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu respon sel tumor terhadap iradiasi. Nah, dengan pemberian dosis pada sel tumor, fraksi sel yang diharapkan terbunuh oleh dosis D adalah probabilitas bahwa semua N target dalam sel menerima setidaknya 1 pukulan, yaitu 1 dikurang eksponensial negatif KD dipangkatkan N. Konstanta K umumnya ditulis dalam bentuk 1/D0 dan D0 adalah dosis mematikan rata-rata. Proporsi yang diharapkan dari korban yang selamat setelah dosis D lebih sering disebut sebagai fraksi hidup klonogenik dan dilambangkan dengan sigma, diberikan oleh sigma sama dengan 1 dikurang 1 kurang eksponensial negatif D per D0 dipangkatkan N. Nah, Pak dan Markus itu menemukan bahwa persamaan sebelumnya cocok dengan data mereka, baik ketika N sama dengan 2 dan D0 sama dengan 96 rad. Nah, berikut ini adalah kurva dari penelitian Pak dan Markus dengan persamaan sigma. N sama dengan 2 dan D0 sama dengan 96.
Selanjutnya, kita masuk ke respon jaringan normal terhadap iradiasi dan pengukuran toleransi jaringan normal. Nah, dengan mengembangkan sistem CRE atau Cumulative Radiation Effect dapat dibentuk dengan persamaan RF sama dengan N pangkat A dikali D per T pangkat B. Nah, CRE untuk jadwal fraksi N, masing-masing derat diberikan dengan waktu antar perawatan T hari. Nah, berdasarkan analisis dan data, ditemukan bahwa A dan B masing-masing memiliki nilai 0,65 dan 0,11. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa bagi manusia pada toleransi jaringan normal, RF adalah ordo 1800. Nah, kita masuk kepada studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus 4, jadwal radioterapi yang optimal. Pertimbangkan rezim pengobatan seragam yang terdiri dari fraksi N dosis konstan derat dan waktu antar perawatan T hari. Nah, misalkan ada QI dan QI aksen. I itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Nah, QI adalah ukuran populasi sel kanker sebelum pengobatan dan QI aksen adalah ukuran populasi sel kanker setelah diberi pengobatan. Nah, berikut adalah persamaan dari QI aksen. Nah, dengan demikian, fraksi sel klonogenik yang bertahan dari seluruh jadwal perawatan yang diberikan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini. Untuk menentukan jadwal perawatan yang optimal, sekarang diminimalkan tergantung pada kendala RF max sama dengan N pangkat A dikali D per T pangkat B, di mana RF max adalah nilai numerik CRI untuk toleransi jaringan ikat dan biasanya dianggap sekitar 1800. Nah, ingat bahwa A dan B adalah parameter yang bergantung pada jenis radiasi yang digunakan. Karena jumlah pecahan N harus berupa bilangan bulat, analisis selanjutnya menjadi lebih bermakna jika kendala digunakan untuk menyatakan N dan D saja. Nah, kita buat kendala itu dalam N dan E. Berikut ini adalah persamaannya. Sehingga kita mendapatkan kurva persamaan Y1T dan kurva persamaan Y2T. Nah, kurva persamaan Y1T ini memuat QI dan kurva persamaan Y2T itu memuat QI aksen. Nah, dengan demikian, regresi tumor terjadi ketika T kecil dari negatif 1 per lambda ln sigma. Nah, sel-sel tumor akan meningkat jumlahnya meskipun pengobatan. Nah, kalau T sama dengan negatif 1 per lambda ln sigma, maka pemulihan setelah penipisan menyeimbangkan pengurangan fraksional yang disebabkan oleh pengobatan, yaitu pertumbuhan tumor menyeimbangkan tumor membunuh. Nah, jadi untuk mendapatkan jadwal perawatan yang optimal, kendala dapat kita tulis ulang dalam bentuk T sama dengan N pangkat A dikali D per RF maksimal kita pangkatkan 1 per B. Kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini membahas tentang pemodelan matematika dalam bidang kanker, khususnya radioterapi. Nah, masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah penurunan jadwal pengobatan radioterapi yang optimal. Artikel ini juga membahas tentang respon sel tumor terhadap iradiasi, kurva kelangsungan hidup sel tumor, dan diakhiri dengan tentang jadwal radioterapi yang optimal dan representasi matematis kerusakan radiasi pada jaringan ikat normal. Kelebihan dan kekurangan. Menurut hasil review dari saya, kelebihan artikel ini yaitu dikarenakan kompleksitas bidang studi yang dibahas, penulisan artikel menyajikan sekelompok studi kasus. Nah, pada artikel ini, penulis membentuk kemungkinan pemodelan pertumbuhan tumor. Selanjutnya, mencocokkannya terhadap data. Nah, jika terdapat kekeliruan, akan dibentuk model lain hingga kemungkinan model keliru menjadi lebih sedikit.
Kemudian, penulis juga memperhitungkan respon sel tumor terhadap iradiasi dan kekurangan model tersebut. Hingga akhirnya, dari memeriksa setiap bagian secara terpisah dan menerapkan proses umum dalam pemodelan matematika, penulis dapat menemukan model yang baik untuk menentukan jalur radioterapi yang optimal. Nah, sedangkan kekurangan dari artikel ini yaitu tidak banyak, hanya saja menurut saya ada beberapa istilah medis yang tidak dijelaskan secara rinci, sehingga untuk pembaca yang bukan dari bidang kesehatan itu tidak bisa memahami maksud dari istilah tersebut, yaitu ada contohnya tentang radiasi pengon atau ionizing radiation. Nah, sekian itu dari hasil presentasi saya dari membahas review artikel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.